الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إلى يوم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما فيه الأبصار إنما نملي لهم ليزدادوا إثما walahum adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menurunkan rahmatnya berupa izin bagi kita hadir di tempat yang penuh berkah ini melaksanakan kewajiban kita. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berasal dari kata ittaqa, takut. Waqa, menjaga. Artinya apa? Rasa takut kita sehingga kita menjaga untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjaga segala perbuatan kita karena rasa takut tersebut. Menjaga segala perkataan bahkan perasaan kita agar jangan sampai nanti berakibat kepada neraka yang kita takuti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu hal yang paling langsung nampak akibatnya di dunia ini adalah kezaliman kita kepada sesama. Maka di akhir tahun ini, di Jumat terakhir pada tahun ini, kita akan membahas yakni penangguhan balasan dosa zalim kepada orang lain. Banyak kita lihat orang-orang yang secara nyata berbuat zalim kepada yang lain, tapi secara status ekonominya semakin baik. Bahkan kami pernah berjumpa dengan seseorang. Dia itu kalau segi kekayaannya sudah tak pantas dia meminjam kepada orang lain. Sudah luar biasa kekayaannya. Tapi fakta dalam kehidupannya dia sering menzalimi orang lain, terutama orang yang kurang mampu. Dengan cara apa? Meminjam uang yang tidak mampu tersebut, kemudian dia tidak bayar-bayar. Atau dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada bawahannya. Ketika kami berdialog dengan beliau, kami nanyakan, mengapa seperti ini? Kenapa suka sekali menganiaya orang? Suka sekali minjam duit orang yang tidak mampu tapi tidak dibayar. Tidak dikembalikan padahal sanggup untuk mengembalikan. Suka sekali mengakibatkan anggota lari malam karena upah tidak dibayar. Apa jawabannya? Elo-elo ustaz. Allah ambo cuba luri-luri tambah payah duit gonya. Tapi semakin banyak ambo menjahit orang tambah lancar rezeki gonya. Ini gambaran orang yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala istidraj. Dalam rukun khutbah tadi, dalam surat Ibrahim
Surah Ibrahim ayat 42 dikatakan, janganlah kalian menyangka Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim, orang-orang yang aniaya. Sesungguhnya Allah mengakhirkan, menangguhkan azab mereka sampai hari terbelalak mata. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka, mengakhirkan azab mereka, agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka mendapatkan azab yang sangat hina. Contoh yang kami sebutkan tadi adalah penangguhan azab. Malah Allah memberikan dia harta yang berlimpah, padahal perbuatannya sangat banyak sekali menganiaya orang lain dan bawahnya. Kita juga banyak menemukan orang ini jelas penipu, curang, sering menganiaya orang dalam tugas, dalam jabatan, tapi kenapa karirnya mentereng? Kenapa dia tinggi jabatannya? Tidak bisa naik jabatannya. Jawabannya sama, penangguhan dari Allah. Kenapa? Mungkin kalau dia diazab langsung diingat, marahnya kepadanya, mengingatkan pun Allah tidak mau lagi, dibiarkan saja. Maka di akhir tahun ini, coba kita introspeksi, muhasabah diri kita. Sudahkah kita diingatkan Allah? Atau hidup kita ini lancar-lancar saja, baik-baik saja, aman-aman saja? Jangan-jangan kita termasuk orang yang ditangguhkan Allah peringatan dan azabnya. Yang jelas Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Islam itu haram dianiaya, dilanggar, dizalimi, baik itu darahnya, hartanya maupun harga dirinya. Sampai detik ini jelas tidak ada kita yang lepas dari semua itu, termasuk khatib yang berbicara. Tidak lepas dari kita berbuat zalim pada orang lain, baik dari segi darah. Kalau tidak dari segi darah, tidak pernah kita membunuhkan orang. Mungkin dari segi hartanya, mungkin kita lurus-lurus juga. Tidak pernah kita menganiaya orang dari segi darah, harta. Tapi yang jelas sebagai manusia, sikap kita, mulut kita pasti pernah melukai harga diri saudara kita sesama muslim atau manusia secara keseluruhan. Mungkin maksud kita adalah menasihati, tapi kenyataannya cara kita menghakimi. Mungkin maksud kita membicarakan solusi tentang seseorang dan kekurangannya, tapi perbuatan kita menunjukkan kita bukan mencari solusi, tapi menggunjingkannya. Ini termasuk kezaliman yang akan kita balas dengan pahala kita nanti di akhirat. Dan Nabi mengatakan, "Atadruna mal..." Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang bangkrut tersebut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mala dirhama lahu wala mata'a lahu. Orang yang tidak ada lagi uangnya dan tidak ada lagi barang dagangannya. Uang tidak ada, barang dagangan tidak ada. Tapi Nabi mengatakan yang dikatakan muflis bukan itu. Yang dikatakan bangkrut bukan seperti itu. Yang bangkrut adalah mereka yang di akhirat nanti membawa pahala puasa, sedekah, zakat, infak, bantuan, derma, puasa, haji, umrah, dan seluruh ibadah yang sangat banyak, menggunung banyaknya ibadah. Dan itu dilakukannya dengan ikhlas. Ketika dia akan masuk surga, datanglah orang berbondong-bondong mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang ini pernah menganiayaku, ya Allah, dia menipuku, ya Allah. Dia berhutang, tidak pernah mau bayar. Dia hancurkan harga diriku, ya Allah. Banyak laporan-laporan. Lalu Allah
memindahkan pahala orang yang banyak ibadah tersebut kepada orang-orang yang pernah dia aniaya, baik dari segi darah, baik dari segi harta, maupun dari segi harga diri yang pernah dilangkahi. Lama kelamaan saking banyaknya dia menganiaya orang seumur hidupnya, harta berupa pahala yang menggunung di akhirat tersebut habis. Tapi orang yang masih menuntut masih banyak antri. Lalu apa tindakan Allah? Dosa aniaya, dosa-dosa mereka yang tidak bisa melawan di dunia tersebut dipindahkan kepada orang yang ahli ibadah yang banyak berbuat aniaya tersebut. Inilah penangguhan, inilah pengunduran azab yang paling berbahaya. Kalau hanya sekedar pensiun itu alhamdulillah. Artinya ketika dia menjabat banyak kali, umur 60 tahun, orang-orang sehat, dia dirundung sakit yang tiada henti. Ini pengunduran teguran Allah yang masih bersifat bisa kita ambil manfaatnya. Karena rasa sakit, penyakit yang ditanggung oleh seorang muslim, kata Nabi, adalah penghapus dosa. Orang daun di musim kering. Berarti saudara-saudara kita yang menjabat tersebut, saudara-saudara kita yang menjabatnya dulu, lalu di akhir jabatannya, di masa pensiunnya dia dirundung penyakit, itu bentuk kasih sayang Allah yang masih dianggap muslim dan mukmin oleh Allah, sehingga Allah berniat dan dia sabar sehingga dosanya habis. Orang-orang Islam yang berbuat zalim lalu mendapatkan musibah petaka, dia rugi baik kesehatan, sayang Allah, kutukan Allah dekat. Nanti di akhirat terjadilah kebangkrutan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di Mina, memiliki harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu bukan harta kita. Walaupun kita sebagai nenek mamaknya, tapi kalau kita sertifikatkan untuk anak istri kita, padahal kemenakan kita baik dan sajangkan dan saeto dan sadapo, karena tidak ada di Minang dan Putui. Kita sertifikatkan karena kita adalah orang yang hebat, menakan kita takut sama kita. Berhasil kita mensertifikatkan, maka kita adalah mengambil harta kemenakan kita. Selama-lamanya, selama harta itu belum kembali ke pangkalnya, belum kembali ke kemenakan kita dan kita, selama-lamanya dosa itu mengalir kepada kita. Begitu juga kita yang punya harta pusaka rendah, harta pencarian awak kadang-kadang di Minang kau ndak ada lah. Seluruhnya sudah menjadi harta pusaka tinggi. Rumah di Bali di Perumnas, tanah Babali, rumah pitiawak surang, tapi tetap yang punya hak anak padusi kita. Zalim kita kepada anak laki-laki kita. Dan kita tidak mungkin mengatakan harta itu dibagi, karena adat kita mengatakan bahwa anak padusi kita menerima lakinya di rumah gitu. Maka solusi yang terbaik agar kita tidak berlaku zalim kepada anak laki-laki kita, kita akan dana dia punya hak lagi di rumah tersebut menurut adat kita. Kalau tidak bisa kita bagi secara hukum Islam, ini harta pusaka rendah. Nenek moyang kita tidak salah, karena sudah membagi
Harta itu pusatku tinggi dan pusatku rendah. Kita yang salah mempraktekkannya, semuanya menjadi tinggi. Maka oleh sebab itu juga termasuk kezaliman kepada anak laki-laki di Minang. Ketika harta pusatku rendah pun dia tidak bisa menikmatinya sama sekali. Jalan keluarnya adalah kita harus carikan dana untuk anak laki-laki kita sebagai haknya di rumah tersebut. Kalau tidak, nanti di akhirat akan terjadi dialog kita antara kita dengan anak kita bersama Allah Subhanahu wa taala yang menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak berbuat zalim sesamanya. Kenapa? Karena manusia memang, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh bani Adam, manusia itu adalah berbuat salah, pernah berbuat salaf dan khilaf. Dan yang terbaik di antara mereka yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertobat daripada kesalahannya. Dan taubat itu tidak akan pernah terjadi kalau dalam fikiran kita tidak pernah bersalah. Patokannya hanya sederhana. Kalau urusan kezaliman kita kepada sesama kita, patokannya hadis tadi, al-muslim haramu wa irduhu. Orang Islam itu haram dizalimi, dilanggar darahnya, hartanya maupun harga dirinya. Paling banyak kita mungkin melanggar dari segi dua hal, yaitu harta dan harga diri. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah melanggar harga diri orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, tapi itu melukai orang lain. Timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, bagaimana kita menasihati orang? Umpama atasan kita salah, khusus dalam menasihati, itu pun juga ada namanya fikih dakwah. Apa itu fikih dakwah? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Benar caranya, benar yang namanya isi nasihatnya. Kemudian jangan lupa sabar dalam memberikan nasihat tersebut. Maksudnya sabar hati kita secara personal. Kemudian sabar kita menunggu momen waktu yang tepat untuk menasihati orang tersebut. Ketika kita menasihati orang tersebut melanggar dua hal tersebut, kebenaran dan kesabaran, maka pada saat itu nasihat tersebut bisa menjadi berbalik kepada kita pelanggaran terhadap harga diri seseorang. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar.